Kat. Gak usah. Aja. Ya, ini saya perkenalkan Sedulur Jatim. Ini merupakan undangan podcast pertama sejak pemberlakuan PPKM. Iya, Jadi iya, sampean terima kasih. termasuk istimewa ya. Iya, Pertama kali. Istimewa sejak PPKM diberlakukan. terima kasih. Nah, juga. ini ya terima kasih Mas Aryo sama Mas Papai, Papai sudah iya. hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber untuk ya bincang-bincang lah soal Iya. perfilman. saling Iya. berdiskusi. kita. Uh-uh. Saya mau tanya, ini sebenarnya sampean suka film itu dadakan apa memang basicnya dari awal suka film? Siapa yang mau jawab? Mas Aryo dulu. Mas Aryo dulu. Saya dulu. Iya. Ya gimana Saya- ceritanya? Dari SMK sih suka film. Oh. Karena SMK-nya juga jurusan multimedia. Iya. Jadi untuk mau belajar lagi ngambil jurusan film di Stikom. Oh, sekarang sudah kuliah? Iya. Semester akhir. Oh, bentar lagi ya. Iya. Mau lulus. Jadi kalau Mas Papai gimana? Iya, Awalnya sama suka film dan ketemu Mas Aryo itu memang gimana ceritanya? Sama kayak Aryo, saya dulu dari SMA. Oh, SMA? SMA saya. Oh, bukan SMK? Bukan SMK. Saya justru SMA. Nah, terus itu saya waktu itu kan ini dulu kan ada kalau mau masuk kuliah kan ada SNMPTN sama SBMPTN. Iya, jalur Nah, penerimaan itu gitu ya. aku sejak SMA itu sudah mulai bikin video-video gitu sama teman-teman SMA. Terus kuliah aku cari-cari di Stikom dulu yang sekarang jadi Universitas Dinamika. Ada program studi produksi film dan televisi. Akhirnya saya masuk ke situ. Terus ketemu sama Rio ini, sama teman-teman juga. Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas juga. Jadi punya pengalaman suka film itu Iya. pas pelajar SMA. masih. Iya, masih SMA. Dulu kan waktu SMA dulu kan sering ikut lomba-lomba gitu, lomba-lomba video. Pas masih vlog-vlog pelajarnya. gitu, iya. Oh, Dulu kan banyak sebelum ada Covid kan dulu banyak sekali. iya. Lomba-lomba video pendek SMA dulu. Terus fasilitas apa ya? Alat yang digunakan pas waktu SMA itu apa aja? Wah, sangat sederhana kalau saya. Iya, Iya. dulu sangat minim. Sangat minim. Minim. Gak kayak zaman sekarang. Kamera udah bagus. Iya. Iya. Dulu Dulu pakai mentok handphone. 600D Iya. kamera. Apa? Pertama kali kalian buat itu HP apa? HP, pakai HP ya? Kalau saya ya pakai HP. HP. Kalau aku kamera 600D DSLR. Oh, itu ya. Untuk ini ya, untuk pengembangan di SMK itu kayak Mas Aryo ini gimana? Fasilitas Fasilitasnya udah Iya. ada sih, soalnya kan emang multimedia. disediain. Tapi kalau Mas Papa ini agak kesulitan ya kalau Iya. SMA-nya ya. SMA kan Soalnya nggak kan ada- bukan iya. ini ya. ha-ha. SMA nggak ada jurusan multimedia kan. SMA Iya. cuman IPA sama IPS dulu. Mm-mm. Sama ada bahasa. Jadi dulu ada kayak ini sih, ekstrakurikuler. Di SMA aku kayak jurnalisme gitu. Dia lewat situ. Iya, denger-denger saya juga Mas Aryo satu tim ya sama Iya. Iya. Mas Papai pernah memenangkan best film ya di Australia. Itu gimana ceritanya sampai memenangkan itu? Itu sebenarnya dari kita kan masuk kuliah. Mm-mm. Satu jurusan, satu program studi. Nah, Iya. saya sama teman-teman itu bikin ya komunitas kecil lah, komunitas film dalam jurusan itu namanya Prusik Film. Dulu teman-teman kalau sekarang masih ikut aktif di film-film pasti masih mengikuti lah. Maksudnya kita mau produksi gini-gini masih mengikuti. Jadi Prusik Film itu sebenarnya komunitas kecil dalam kampus, dalam Iya, jurusan saya sama Isinya Rio. ya teman Iya, kita teman-teman satu satu kelas itu. Dulu kan kenal kan dari ospek jurusan. Nah, dari situ kan timbul omongan kalau gimana kalau kita buat komunitas film nih. Buat syuting-syuting. iya, buat produksi apa? film. Kalau mengisi waktu luang ketika nggak ada tugas, kita kan sekalian di kampus kan tugas kita kan tentang bikin film. Nah, Film ya. kenapa nggak kita kembangkan lagi ikut lomba festival? Jadi awalnya segitu. Jadi bikin Prusik Film itu terus produksi film. Akhirnya ya dapat lumayan dapat juara sama official selection di beberapa festival. Terus ini ya, dibandingkan film sekarang sama yang dulu itu lebih mudah sekarang. Bahkan orang bukan basic film pun Iya. bisa buat film karena ya ada platform YouTube itu gampang Iya, lebih sudah banyak. mudah. Platformnya kan sekarang kan udah banyak. Tutorial lebih Iya. gampang. Anda membandingkan perfilman sekarang dengan anak muda, konsep anak muda yang rata-rata lebih mudah itu dengan materi yang didapatkan di kampus itu gimana? Sulit apa enggak membandingkan dengan sekarang? Sebenarnya
selera sih menurut Iya, selera. jalur masing-masing. Kalau kita kan kalau untuk film festival itu kita harus benar-benar mikirin konsepnya, Iya. narasi apa yang mau kita angkat dalam film itu. Kalau film-film pendek ya untuk sekedar, biasa kan ada kalau lomba itu kan video pendek kayak vlog-vlog gitu kan, ya termasuk film kan, film kan Iya, gambar iya. bergerak, cuman kita beda konsep. Kalau memang film untuk festival atau lomba, Iya, iya. kita harus benar-benar mikirin narasi apa yang ada dalam film yang mau kita sampaikan ke penonton gitu. Oh, iya. Kalau Mas Aryo sendiri dari ini ya, wilayah Surabaya juga. Iya. Pernah nggak dapat penghargaan dari pemerintah atau lembaga swasta? Karya Anda? Kalau dari SMK udah pernah Sering dapat, ya? iya. Oh. Kayak lomba fotografi tingkat SMA, sama kayak film juga tingkat SMA. Ini nama komunitasnya apa? Prusik film. Prusik, Iya. Prusik film ya itu. Itu arahnya film pendek aja apa memang ada bisa menerima pesanan maksudnya itu? Kalau sejauh ini kita masih produksi film pendek, Iya, sama iya. beberapa kali sih ada beberapa job untuk bikin company profile seperti itu. Oh. Cuman sejauh ini kita memang teman-teman bergeraknya lebih banyak di film pendek untuk festival-festival. Kalau kondisi kayak gini nih, Nah, kayak itu. pas corona nih rame apa agak stagnan apa gimana? Nah, terakhir Prusik Film produksi itu tahun pas sebelum corona, iya COVID ke Indonesia itu kita 2000, produksi film, iya. judulnya film Pitik. Itu terakhir kita produksi, terus habis itu kan ada PPKM segala macam. Iya, iya. Nah, teman-teman kan kuliahnya online semua. Nah, Iya, iya. beberapa teman kan ada yang di luar pulau, di luar kota, jadi kita sudah mulai nggak aktif lagi tuh sejak itu. Oh, dengan kondisi Iya. kayak seperti ini ya, kok COVID ya terus Iya. belum selesai. Itu Soalnya kan kan yang kalau- paling terdampak ya kayak seniman-seniman Iya, perfilman paling ya. Itu terdampak gimana sampai sekarang cara mengasah kreasi atau juga mendapatkan pendapatan itu bagaimana? Kalau mengasah kreasi sih sebenarnya banyak, karena kalau lomba film kan sekarang nggak hanya bentuk filmnya aja, ada semacam pitching film itu kan, kita menyerahkan proposal dengan konsep kita. Maksudnya bukan dalam bentuk film jadi video, bukan begitu. Jadi ada kayak pitching film, kita membuat skripnya, Iya, konsep yang mau dibuat seperti apa, itu sekarang sudah ada. Cuman kalau memang sangat terdampak sih, kalau kita kan biasanya juga freelance, seperti Rio kan freelance freelance. videographer juga. Oh, Kalau wedding ada wedding juga, iya, itu iya. kan sangat terdampak kalau Oh iya iya iya. sangat Bahkan ya temanku juga banyak sampai berkurang lah terdampak. Iya, penghasilannya. sangat berkurang. Iya, yang paling kerasa itu memang kegiatannya ya, seniman, perfilman, Sangat musik, karena nggak bisa ini ya interaksi langsung dengan audien. Terus Mas Aryo, saya mau tanya, ini ketuanya ada nggak apa komunitasnya? Nggak Ada, ada sih. kita soalnya Iya. komunitas. Kita kan komunitas ya, kayak misal kita besok mau produksi nih, kita kumpul, kita diskusi siapa yang Oh nggak dibentukin ya? jobdesk-jobdesknya Oh, gitu. seperti apa. Kadang Setelah Rio sebagai editor, kadang saya juga sebagai kameramen. Kalau Mas Aryo sebagai apa? Biasanya DOP. ya Iya. Itu lebih ke apa? Biar pemirsa lebih paham ya. Kayak buat storyboard dalam film, kayak mengatur kameramen, Oh. kayak ya, Membuat shot. Iya, membuat shot. Satu ini ya, satu komunitas ini ada berapa orang? banyak, ada 15 17. 15 sampai 17 ya. Itu kegiatannya setiap minggu apa gimana? Setiap ada kali manggung lah bahasanya. Kalau Job- dulu sih sering kan, dulu kan ada screening film komunitas di Surabaya juga ada, Surabaya, Gresik juga sering. Di Mojokerto juga kita pernah. Jadi kayak kita misalnya cari panggung buat menontonkan hasil film kita gitu loh ke penonton. Dulu sebelum ada COVID ini. Sekarang sudah sulit, soalnya perizinan tempat aja juga sudah Iya sulit iya sekarang. iya, apalagi izin keramaian Iya, juga. keramaian juga sulit. Sampai ya dilarang kegiatan di luar melibatkan orang Iya, banyak juga itu, padahal itu targetnya sebenarnya. Cuman sekarang kita maksimalin ya juga, cuman festival online gitu, kita submit film online gitu. Tapi kalau kayak gitu, Ya, dari web nggak bisa Iya, festival nggak langsung. bisa langsung. berarti memang tidak dibentuk komunitas itu tujuannya memang untuk apa? Tujuannya tidak dibentuk ketua atau sebagai apa ya?
sebagai kayak Itu tujuannya. struktur gitu ya. Struktur itu. Memang biar fleksibel aja, soalnya kan kita kalau kumpul nih banyak ide dari teman-teman, jadi kadang Rio punya ide naskah atau cerita film, dia juga bisa jadi sutradara, dia mau pengen nulis ya silahkan, jadi kita nggak ada patokan misalnya saya sebagai sutradara terus, nggak ada, cuman gitu teman-teman kalau kumpul kan banyak ide yang dituangkan, jadi siapa mau jadi sutradara, siapa mau jadi penulis itu pasti ada pertemuan ya, satu Iya. minggu atau sebulan sekali ya. Diskusi. Berarti yang sering terlibat sebagai sutradara konsepnya itu siapa? Mas Papai. Oh, Mas Papa. Saya sering sih, soalnya kan sering ini. Makanya dapat juara di Australia ini berkat Mas Papai juga ya. Enggak berkat saya, kita kan film kan kerja sama tim juga. Kalau saya sutradara nggak ada kameramen juga nggak jadi film. Iya, tapi ya kerja teamwork katanya. Teamwork. Bener, film kan teamwork juga. Iya. Terus selama perjalanan ini sudah berapa tahun berjalan Prusik film ini? 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti sebelum Dari 2018 sudah sih. maba. Sejak maba itu kita sudah menghasilkan Sudah, berapa iya. karya ini selama mulai berdiri sejak Prusik maba film itu ini? dulu ada Minor, terus Tudun, Sawan, sama yang terakhir kemarin ini Pitik. Itu karya itu pas ada kompetisi apa cuma buat film aja gitu enggak? Kita membuat film sekalian film kita kompetisikan. Oh. Jadi sebenarnya Buat dulu baru kalau Iya. ada nanti kompetisi baru diikut. langsung Oh iya, gitu. tinggal, tinggal kita submit Tinggal ke ini Borneo ya. Festival, iya. Karena iya ya kalau konsep sudah ada terus nggak dituangkan Nah, itu bisa hilang ya. Bisa hilang ya, betul. Iya. Saya juga dulu pemain teater. Iya. Saya ya ngambil di pemain teater. Iya, Iya. kalau Berarti aktornya agak connect ya kalau Iya. ngomong teater, ngomong sinematografi. Kayaknya sama. Iya sama ya. Sama-sama kolaborasi. Berarti dari awal berdiri Prusik Film sampai sekarang ada sampai 10 lebih Karya. karyanya? Lebih ya. 4 sih kalau. 4 ya. Dan itu rata-rata diikutkan kompetisi kompetisi semua. festival. Paling penghargaan paling bergengsi itu dari mana? Yang terakhir ini Sawan Sawan. itu. Itu yang di mana? Di Flickerfest International Film Festival. Oh, yang di Australia ya. Itu kita dapat best short film. Wis, keren anak muda ya. Iya. Dari Jawa Timur semua ya. Iya, asli. Jawa Timur semua ya bisa tampil di Australia. Iya. Itu ini dapat apa? Penghargaan Iya, penghargaan sertifikat pembinaan sama atau apa? sertifikat sama laurel kayak bunga gini kan biasanya kan film kan ada. Iya. Berarti sempat ke Australia juga? Nggak sempat. Kenapa? Karena waktu itu udah masa ini sih. Covid Iya, ya. udah masa Oh Covid. iya ya. Udah masa pandemi. Iya. Jadi nggak bisa. Segala ya, baik keluar maupun ke dalam nggak Iya, bisa. nggak Ya. bisa. Oh ya, berarti itu Pak penghargaan paling bergengsi. Oh ya, selama perjalanan dari awal Prusik sampai sekarang ini apa ya berita paling nggak mengenakkan selama kumpul-kumpul itu apa? Kalau di masa pandemi ini pastinya susah ngumpulin. Susah ngumpulinnya ya. Biasanya ada ini ke base campnya, ada tempatnya. Ada Di mana? di rumah temen sih. Kadang di rumah Rio juga. Oh, jadi base camp Iya, semua di ya. base camp, jadi base camp produksi. Iya. Kadang juga di kampus. Kampung. Di kampus juga bisa. Membuat film ini sebenarnya mudah apa sulit sebenarnya? Kadang banyak yang tanya gimana cara bagus buat film, apakah harus ada alatnya, apakah harus yang paling dominan untuk buat film bagus itu gimana caranya? Selaku orang-orang Konsep. sinematografi, konsep. Ya, Pak. Iya, konsep. Yang penting tuh konsep kita matang. Untuk masalah alat kita nggak Ngikut ya. iya, kita kalau ngikutin alat nggak ada selesainya. Sekarang Iya. ada kamera keluaran terbaru, pasti tahun depan juga ada yang lebih baru, lebih bagus. Cuma Canggih. kita harus Fleksibel. mematangkan Iya. ke konsep, Konsep. mau dibawa kemana ini film kita yang kita buat, mau nyampaikan apa, narasi apa yang mau kita sampaikan melalui film itu. Untuk alat sih sebenarnya bebas aja. Sekarang handphone pun juga sudah mumpuni. Iya, sudah. Bahkan seri-seri paling baru sudah Paling baru sudah kalah kayaknya kamera-kamera. konsep gitu. Mas Papa asli Surabaya juga. Kalau saya asli Mojokerto. Mojokerto. Ya, rumah saya Mojokerto. Tinggalnya di sini di Surabaya. Enggak, di Mojokerto. Oh, PP tiap hari. berarti PP ya. Iya. Hebat. Berarti sudah mau lulus dari ini kampus. Ya, Undika. Tapi nggak telat ya, telat. Enggak. Enggak. Ini rencana 3,5 tahun.
Alhamdulillah. Alhamdulillah 2,5 tahun. Berarti ini ya mau fokus ke dunia kerja, kayak Iya. fokus ke ini ya, bukan kerja ya, fokus Iya. ke... Enggak, dua-duanya sebenarnya sih. Oh, gitu. Kalau kita nggak kerja ya buat apa kuliah kalau kita nggak Oh, iya, bekerjaan. Yang penting Tapi hebatnya ya, apa ya, sinematografi ini tetap pasarannya tetap tinggi lah maksudnya. Iya, Bukan iya. pasaran harganya, tapi banyak orang yang butuh Iya, karya-karya kalian. ada. Selama ini pasti ada sosok yang paling apa ya, dibalik adanya Prusik Film ataupun sampean bisa suka apa ini film, sosok dibalik yang menguatkan sampai sekarang itu siapa? Teman-temannya kah atau guru-gurunya kah? Nggak ada sih, dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Berarti motivasi penting sekali ya. Motivasi untuk terus berkarya itu memang dari diri sendiri. Iya, karena semua orang nggak suka dengan profesi ini, tapi semua orang bisa suka karya ini. Karya ini, iya betul. Iya, ya, jadi memang motivasinya cukup tinggi sekali ya. Harus Iya. berangkat dari sendiri. Diri sendiri. Dan nggak bisa didorong-dorong kalau bukan hobinya ya. Iya. Kalau misalnya faktor dari eksternal juga kita maksudnya kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman dari kita. Sehingga karya kita itu setiap hari semakin baik. Jadi itu, kalau faktor eksternal kita harus memang benar-benar belajar dari orang lain. Kalau Mas Papai sendiri, karya bagus itu standarnya harusnya bagaimana? Karya film bagus itu? Film bagus sebenarnya sih selera sih itu. Selera ya. Soalnya ketika Iya, iya. saya sebagai pembuat film, ketika Iya, iya. film itu sudah ditontonkan, ya itu tergantung persepsi penonton bagaimana menilai film. Kalau saya sebagai pembuat film bagus itu ya film yang ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Pasti. Iya, itu menurut saya. Tapi kalau Mas Papai sendiri sukanya film apa? Pasti ada favorit dong. Kalau tergantung ini nih mood. Mod ya. Kalau lagi nyantai kadang Iya. Kalau pas iya, lagi drama Korea juga. Oh, suka Iya, drama suka. Korea ya? Waduh. Rambutnya nur. Oh iya. Iya, terus action sih. Auction ya. Action. Kalau Mas Aryo sukanya film apa? Action sama horor. Oh. Horor paling suka. Iya. Tapi kalau ini ya, kalau selama berkarya pernah mengangkat film lokal nggak, kegiatan hidup masyarakat atau Justru perkampungan? film-film kita ya mengangkat itu film-film lokal semua. Gitu ya. Rata-rata kita syuting di Mojokerto, Iya, di Bojonegoro, Bojonegoro. Mengangkat Maksudnya mengangkat perdesaan iya, gitu. Settingnya desa gitu. desa. Berarti ini ya salah satu mempertahankan tradisi Iya, lokal tradisi. dan juga meskipun seleranya musik luar ya. Iya. Tapi kan itu selera Biar kita, seimbang ya. Kita kan mengadaptasi iya, kualitas iya. dari luar, kita implementasikan ke film kita. Jadi ada kolaborasi. Siapa tahu karya kita dibaca oleh orang luar Nah, negeri. itu Iya, dia. iya. Bagus juga ya. Selama berkarya, tapi saya juga pernah mengalami ini ya. Saya sebenarnya bukan basicnya bukan film, Iya. tapi suka aja gitu. Iya, memang semua orang gitu. Siapa nggak suka film? Iya. Aku suka nonton. Terima kasih Mas Aryo. Sama-sama, terima kasih. Mas Papai juga sudah hadir di Golkar Jatim TV. Terima kasih undangannya. Mas. Iya. Agak ini sangat bahagia sekali dan terhormat bisa datang ke sini karena Sama-sama. merupakan anak muda yang sangat berprestasi juga, bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, dan juga karya-karyanya juga sangat menginspirasi semua ya. Terima kasih sudah Dari mengapresiasi. lokal, dari Iya. dan juga segalanya bisa kita dapat pelajari. Oh ya, videonya tampil di YouTube juga ya? Enggak sih kalau film kita. Oh, Karena Bukan- karena kita kalau di festival itu kan biasanya ada persyaratan kalau film ini belum dipublikasikan ke sosial media dan segala macam. Jadi kita menghindari itu. iya. Jadi kalau mau lihat film ya gak apa-apa, kontak aja nanti. Oh Kasih gitu ya, pribadi. berarti limited Iya, edition ya. iya. Oke. Baik, terima kasih sedulur Jatim sudah menemani bincang-bincang sampai selesai ini. Sudah hadir Mas Aryo dan juga Mas Papai. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dengan narasumber yang lainnya. Iya. Kalau hostnya mungkin sudah bosan ya. Bosen. Ya, mungkin Mas Aryo dan Mas Papai juga bisa hadir lagi setelah ada Boleh. produksi kembali. Karena ini ada persiapan ini Iya. ya. Ada mau produksi lagi nih kita. Film Iya. juga ya. Baik, terima kasih dulur Jatim. Jangan lupa like dan subscribe channel Golkar Jatim TV. Bye bye.